Out of reach, out of time. Maybe I'm too high. Out of mind, out of line. Almost lost my sight. I don't know why I do this. I feel like I might lose you. Out of drugs, out of luck. So let's compromise. The floor is raising, the sky is falling. The tides are turning, my eyes are burning. Head in the clouds, and I'm not coming down. I used to swim, now I'm ready to sink. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum Bapak memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, pada hari ini Bapak akan membawakan materi tentang mengenal sumber daya alam dan perilaku masyarakat terhadap peristiwa alam. Oke, langsung aja ke materinya. Pengaruh perilaku masyarakat terhadap peristiwa alam itu terjadi pada sekarang ini itu disebabkan karena ulah manusia dan alam tersebut. Jadi peristiwa alam itu kan akibat proses alam yang dapat terjadi kapan saja. Nah, peristiwa alam ini sulit untuk dihindari, beda dengan peristiwa alam yang disebabkan oleh manusia. Nah, peristiwa alam yang disebabkan oleh alam sendiri itu contohnya ada banyak sekali. Yang pertama itu berupa gempa bumi, lalu ada gunung meletus, tsunami, angin topan, dan sebagainya. Nah, lalu kalau untuk peristiwa alam yang disebabkan oleh manusia itu contohnya banjir, lalu ada lagi longsor, tanah longsor, terus polusi udara dan sebagainya. Nah, sebelum masuk kepada peristiwa alam yang disebabkan oleh alam dan manusia, Bapak mau tanya dulu di sini, kita harus mengenal sumber daya yang ada di daerah kita masing-masing, yaitu di Pekalongan. Di Pekalongan kan kita udah dekat dengan laut nih. Lalu sumber daya alam apa aja sih yang ada di Pekalongan? Nah, yang pertama kan udah jelas tuh dekat laut, pasti kita mempunyai banyak budidaya lautnya seperti ikan gitu. Nah, nanti kan dari pekerja-pekerja biasanya membuat yang namanya ikan asin atau gerai. Nah, di situ ikan asin itu merupakan sumber daya alam di daerah kita. Lalu di Pekalongan juga terkenal dengan batiknya. Batik itu juga merupakan sumber daya alam. Nah, lalu yang disebabkan oleh manusia, peristiwa alam yang ada di Pekalongan ini yang pertama kan polusinya ya, gimana pada pembatik tersebut membuang air limbahnya. Misal kayak mereka habis batik membuangnya ke selokan, itu merupakan polusi yang disebabkan oleh manusia. Lalu ada lagi banjir rob, itu juga merupakan peristiwa alam yang disebabkan oleh manusia. Nah, ini Bapak mau contohkan beberapa peristiwa alam yang terjadi di daerah atau di lingkungan sekitar, yaitu yang pertama ada penebangan hutan secara liar. Hutan dapat menghasilkan kayu. Nah, hutan juga menjadi tempat tinggal berbagai jenis hewan. Hutan melindungi tanah dan air yang ada di bawahnya. Hutan juga mencegah terjadinya banjir. Nah, kalau ada yang menebang hutan secara liar, apa tuh yang terjadi? Nah, udah pasti tanahnya kan berarti gundul tuh, nggak ada yang menyerap air karena hutannya ditebang secara liar dan akhirnya menyebabkan banjir atau tanah longsor. Lalu yang kedua, membuang sampah sembarangan, itu juga dapat menyebabkan banjir. Kita membuang sampah di selokan misal, lalu membuang sampah tidak pada tempatnya, itu juga dapat menyumbat yang namanya saluran air, yang dimana nanti air itu harusnya mengalir, dia jadi menyumbat, akhirnya banjir. Nah, di daerah utara Pekalongan kan juga tuh sering banjir rob gitu kan.
itu karena banyaknya orang yang membuang sampah sembarangan, itu harus dihindari ya. Lalu ada lagi ladang berpindah, itu juga merupakan peristiwa alam. Ladang adalah sebidang tanah yang diolah untuk ditanami ubi, jagung, dan sebagainya. Nah, ladang itu tidak diairi. Di banyak tempat masyarakat Indonesia membuka hutan untuk berladang. Setelah ladang tersebut tidak subur lagi, mereka membuka ladang di tempat lain. Nah, membuka ladang itu kan biasanya disertai dengan membakar pohon dan semak belukar. Nah, itu dapat menyebabkan terjadinya pembakaran hutan atau polusi udara. Nah, gimana sih cara kita untuk menghindari hal-hal tersebut? Nah, kita harus kenali dulu gejalanya. Misal kayak limbah nih, limbah batik kok dibuangnya di selokan, itu kan membuat polusi, itu membuat air menjadi keruh, air-air sumur nanti juga jadi berwarna. Nah, itu harus dihindari dengan cara kita membuat suatu tempat di mana air limbah itu harus dibuang dengan semestinya, seperti itu. Lalu menanggulangi banjir juga berarti kita anak-anak juga kalau habis makan, kalau habis minum harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, lalu Bapak di sini mempunyai dua gambar, yang dimana yang pertama itu ada anak yang lagi menyapu suatu halaman dan anak yang satunya itu membawa tong sampah. Nah, ini namanya gambar apa lagi apa ini? Ini merupakan gambar yang sedang menjaga lingkungan. Jadi anak-anak itu harus bersih karena lingkungan yang sehat membuat badan kita juga sehat. Ini yang pertama, kalau ada sampah di sekitar kita, kita harus membuangnya pada tempat sampah. Lalu di gambar yang kedua ini ada seorang anak yang membawa tong sampah dan membuang sampah tapi diselokan. Ini merupakan contoh yang salah ya anak-anak, karena membuang sampah di selokan itu dapat menyumbat air yang mau mengalir, itu bisa menyebabkan banjir. Nah, dari dua gambar ini anak-anak nanti harus mencontoh yang baik seperti membersihkan lingkungan seperti itu. Nah, dari penjelasan Bapak hari ini, mungkin ada nggak sih yang mau ditanyain, atau mungkin tanya terus gimana Pak kalau kita mau menanggulangin yang namanya tanah longsor atau gimana, atau mau membuka lahan gitu. Nah, itu tuh berarti kita menebang itu boleh, tapi tidak boleh secara liar atau sembarangan seperti itu. Dari penjelasan Bapak barusan, Bapak mau membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok dan mendiskusikan bagaimana sih atau apa saja peristiwa alam yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, juga anak-anak juga harus memberikan contoh apa aja yang menjaga alam dan yang merusak alam. Nanti minggu depan harus dikumpulkan ya. Nah, karena waktunya udah selesai pada pelajaran hari ini, Bapak cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Berdoa untuk pulang. Bismillahirrohmanirrohim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin ya rabbal alamin. Semoga ilmu pada hari ini bermanfaat buat anak-anak. Ya, cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.